sudah tidak ada, maka kita akan melonsing buku revisi KPK itu. Nah, untuk itu kami menyerahkan pada Bapak Ketua untuk bisa melonsing. Terima kasih. Mohon maaf untuk launching ini, menurut hemat saya kita tidak bisa melakukan sekarang karena kita baru menerima laporan, nanti dibahas dalam persidangan. Kalau memang itu sudah diterima dan ditetapkan, barulah nanti di akhir persidangan barangkali baru di launching, bukan sekarang. Itu menurut saya. Terima kasih. J, matur nuwun Ibu untuk sarannya. Maaf saya baru kali ini mengikuti, tidak mengerti bahwa itu memang masih belum. Ya, akta BMKG yang 10. Ya, yang 10 itu launchingnya hari ini. Jadi sudah diputuskan diterima, launchingnya hari ini. Sebenarnya hari ini itu adalah kita membagi buku banyak karena sudah diterbitkan. Tapi karena tidak ada dana, ya hanya difotokopi. Jadi sudah disepakati launchingnya itu hari ini, tapi kesepakatannya sudah sekian tahun yang lalu itu. Pas di mana itu? Di 3 JPU, itu aja. Pertanyaan, kalau launching hari ini, apakah angka 146 itu sudah ada solusinya? Belum. Mohon dijelaskan. Itu saja. Jadi kalau angka 146 sudah ada solusinya, mari kita launching. Tapi kalau angka 146 belum ada solusinya, mari kita nyari solusi dulu. Kalau sudah kita ketop, baru kita launching. Bolehkah kami minta dibacakan akta 10 supaya kita tidak bermain dengan angan-angan kita. 19 akta sidang 10 BMKG. Judulnya revisi KPK BMKG. Setelah sidang membahas materi sidang dari laporan Sekber dan tim revisi KPK BMKG tentang revisi KPK BMKG, sidang memutuskan 1. Menugasi Sekber Sehi tim revisi KPK BMKG untuk melanjutkan revisi KPK BMKG sampai Agustus 2013. Dalam 1 tahun, tim revisi KPK BMKG mengadakan pertemuan sebanyak 4 kali, menyerahkan hasil revisi kepada Sekber. 2. Menugasi Sekber untuk menghimbau gereja-gereja untuk tidak membeli KPK batik dengan menghimbau sinode anggota BMKG untuk membuat surat edaran kepada gereja-gereja. 3. Mengubah nama KPK BMKG edisi revisi menjadi Kidung Pasamuan Jaya. Penugasan launchingnya Tidak ada lagi. J. Matur nuwun Pak Pendeta Sumon yang sudah membacakan akta itu. Jadi dari akta itu jelas bahwa tim revisi ini diberikan tugas untuk menyelesaikan revisi sampai dengan Agustus 2013. Dan itu berarti dari hasil revisi itu pastinya akan diserahkan pada persidangan untuk diambil keputusan pengesahannya, karena penugasannya ternyata adalah melakukan revisi itu. Jadi dari bunyi akta ini maka kembali itu akan menjadi materi dalam persidangan kita, sehingga nanti di dalam paripurna berikutnya kita akan mengambil keputusan bersama apakah revisi ini sudah final kita setujui, sekaligus juga dengan pendanaan yang dibutuhkan itu seperti apa. Ngaten nggih Bapak Ibu? Masih ada? Monggo. Idealnya launching itu bukan fotokopian. Sebab kalau fotokopian kita bisa melukai Kanisius, karena yang punya hak cipta memang betul BMKG. Tapi dapat kita bayangkan kita sudah mencederai percetakan yang akan kita minta lolos. Itu bisa berarti
launching yang fotokopian itu berarti juga masing-masing kita boleh fotokopi. Mestinya launching itu memang buku cetak. Nah, mohon dipertimbangkan. Jadi kalau launching dalam persidangan ini selain soal uang, ini soal etika. Mohon dipertimbangkan. Idealnya sekali lagi bukan fotokopian. Matur nuwun. Terima kasih Pak Pendeta Aris. Masih ada lagi, berarti kita buka satu termin saja nih untuk. Hanya informatoris saja. Terima kasih. Saya mau menanggapi yang terakhir soal menciderai Kanisius. Kalau saya membaca draft perjanjian dengan Kanisius, kita hanya nurut nyetak itu bondone kita, buku-buku awake dhewe. Jadi padha karo kita ndandake buku. Itu yang berlaku. Jadi kita hanya mencetak, pemilik buku itu BNGJ. Kalau saya memahami dengan baik draft itu, dan jika kita memang setuju, iturannya hak menjual, hak memindahkan itu semua ada di tangan kita. Nah, soal launching itu apa toh, kalau saya membayangkan ya ini sebenarnya satu simbol karena ini 10 tahun bekerja, ini sudah selesai diserahkan itu. Nah sekarang ini orang-orang mau fotokopi butuh duit 140 juta agar terwujud bagaimana. Saya membayangkan yang namanya launching itu seperti itu, bukan berarti besok langsung bergeder kita bawa itu mustahil, kecuali ada Bandung Bondowoso. Terima kasih. Draft ini yang mengusulkan itu Kanisius ketika kita datang ke sana. Kemudian Sekber disuruh mencermati. Yang setuju, ayo tanda tangan. Tapi sampai sekarang, setahu saya Sekber belum berani mengambil kesepakatan. Malah kemarin memutus saya hanya untuk menunda, mengulur, bahwa Sekber baru mempelajari. Nah kalau memang tawarannya ini ada yang menawar lebih murah, ya monggo gitu. Jadi ini hanya sifat kita datang apa tawaran Kanisius pada kita. Kalau memang ada pertetaan titik-titik yang menawar lebih murah, ya mungkin Sekber yang baru akan memperhitungkan gitu. Atau berani minta sendiri lebih murah, silakan. Jadi ini sifatnya jangan dianggap sudah deal, tapi ini baru tawaran dari Kanisius yang masuk ke Sekber itu yang kami ikuti. Demikian Bu. Ya, terima kasih dari Bapak Ibu yang sudah memberikan tanggapan ini. Jadi kami kira terkait dengan launching ini, baiklah sesuai dengan bunyi akta sidang yang ke-10 itu, maka buku ini biarlah masuk dalam persidangan seksi dulu, dibahas apakah buku ini revisi ini bisa kita terima atau masih ada hal-hal yang lain yang harus diperhatikan, teknis-teknisnya ditata seperti apa, sehingga pada saatnya nanti kita betul-betul bisa melonsing itu dengan bijaksana. Ngaten nggih Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kalau itu akan dicermati di komisi, pertanyaan saya, siapa yang mempunyai kapasitas untuk mengiyakan, mencermati buku ini? Itu saja, terima kasih. Ya, kita nanti akan mengatur itu dalam seksi-seksi yang akan kita coba melihat di situ. Tapi yang jelas yang hendak kita ambil itu kan nantinya persidangan ini bisa sepakat atau tidak untuk mengesahkan buku itu. Karena tugas yang kemarin itu adalah merevisi, belum sampai pada menyetujui buku itu untuk dipergunakan, di launching dan seterusnya. Jadi nanti itu yang kita butuhkan adalah keputusan bersama di pleno. Tapi sebelum ke pleno kan pasti akan melewati di rapat seksi yang nanti kita atur bersama. Kita semua tidak gelisah dengan keputusan sidang BPJ 10 yang lalu ini. Di sidang yang lalu memang kita sudah sepakat untuk menerima pekerjaan tim itu, karena sudah
bertahun-tahun dikerjakan dan bahkan spiritnya sebenarnya ingin mempercepat supaya bisa segera terbit. Nah, jadi semangat itu, spirit itu yang saya mengusulkan supaya kita pahami bersama. Kita tentu tidak akan lagi ngudek-ngudek dan murah-murah wah ini note kurang corek, itu saya kira itu sangat teknis dan tentu ini kapasitasnya berbeda gitu ya. Tentu nanti dalam oleh penerbit kalau ini sudah diterbitkan dan bisa dicetak pasti kan ada proses editing. Nah, itu nanti ada proses yang dilakukan oleh percetakannya, oleh penerbit. Kita percaya saja dan dalam spirit itu supaya teman-teman yang mengerjakannya juga wah itu ada ugreh-ugreh meneh wae semesake ya. Bukan hanya maksudnya pangapunten yang pangapunten yang bukan seperti itu spirit kita, tapi kita ingin menerima pekerjaan ini dan berterima kasih. Jikapun ini nanti dibahas di dalam sidang saksi adalah membahas lebih kepada hal kepiye menyelesaikan kesulitan kita, nek nyetak kok ono duite segini yang harus kita siapkan, bagaimana kita mencari jalan keluar bersama. Di komisi saya kira atau di seksi saya kira itu yang lebih kita tekankan. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Andreas yang sudah memberikan informasi yang lebih menjelaskan kepada kita. Maka supaya akta itu juga bisa bunyinya lebih jelas, saya kira kok ya memang poin-poin itu tadi perlu untuk diperhatikan tanpa kegelisahan bahwa itu kok juga disetujui boten. Tapi kami butuh dalam pengaktaan itu kalimat-kalimat yang memang mempunyai kekuatan untuk bisa menjalankan buku ini nanti dengan baik. Ngaten nggih Bapak Ibu.